Halo guys, gua Famo. Selamat datang di series terbaru gua, Panduan Pemula Albion Online 2025. Selamat datang di dunia Albion Online, game sandbox MMO RPG yang bebas, brutal, dan penuh peluang. Di tahun 2025 masih banyak pemain baru yang bingung harus mulai dari mana. Tapi tenang, video ini adalah tutorial terbaik buat kamu yang baru mulai petualangan di Albion Online. Kita bakal bahas semua hal penting yang wajib kamu tahu di awal. Dari cara farming silver, progres karakter tanpa grinding pada fase-fase awal, sampai tips bertahan hidup di zona PvP. Di seri ini gue bakal nemenin kalian dari nol, dari pertama kali login sampai bisa pakai gear tier 5, farming fam, bahkan jadi jagoan di PvP. Di episode pertama ini kita bakal bahas cara terbaik menyelesaikan tutorial island biar kalian gak buang-buang waktu dan langsung siap masuk ke dunia sesungguhnya. Oke, setelah membuat karakter dan memberi nama ke karakter yang kita punya, kita langsung ambilin kayu dan batu tier 1 ini. Untuk kayunya kita ambil dari 3 pohon dan batunya dari 3 node. Nanti akan terkumpul sebanyak 6 buah kayu tier 1 dan batu tier 1. Kenapa kita harus melakukan ini di awal? Karena nantinya kita bakal disuruh untuk mengumpulkan kayu dan batu sebanyak 6 piece juga. Jadi biar lebih efisien kita lakukan aja langsung di awal ini. Selanjutnya kita langsung menuju ke NPC namanya Wounded Character. Di tahap pertama kita disuruh naik tangga, kita sprint aja biar cepat. Langsung masuk ke lingkarannya ada 2. Jadi di sini kita disuruh melihat sebuah kapal yang nantinya akan membawa kita ke dunia Albion. Setelah masuk ke 2 lingkaran tersebut, kita langsung turun dan kembali ke NPC-nya. Langsung accept aja, oke. Nah, ini kita disuruh mencari kayu dan batu tier 1 sebanyak 6 piece. Kita udah melakukan itu, kita langsung complete accept. Selanjutnya batu dan kayunya kita berikan ke makeshift warrior forge ini untuk dibuat menjadi sebuah pedang. Kemudian pedangnya langsung kita pilih skillnya. Kita pilih skill yang skill 2 ini, kemudian langsung kita equip. Setelah kita equip, kita kembali ke NPC nya. Setelah itu kita mendapatkan bonus sebuah tameng. Tamengnya langsung kita pakai. Selanjutnya kita langsung menuju gerbang yang ada lingkaran yang ada di sini. Oke, gerbangnya udah terbuka, kita langsung aja hajar mob-mob yang ada di depan kita guys. Kita kumpulin jadi satu, kemudian kita gunakan skill pedang kita. Jadi skill pedangnya itu tadi gue pilih yang skill 2. Jadi kalau skill 2 itu skillnya tuh area of effect. Jadi semuanya bisa langsung kena sehingga bisa lebih cepat ngebunuhnya. Oke. Kemudian muncul pop up destiny board atau papan takdir. Jadi secara simple destiny board atau papan takdir ini adalah peta progres karakter kalian. Gue dapetin peti isinya tuh helm. Helmnya langsung gue ambil dan langsung gue pakai. Selanjutnya kita masuk ke area selanjutnya yaitu The Cove. Di sini kita bakal disuruh untuk bertemu dengan Kapten Tia. Langsung komplit dan accept aja. Di step selanjutnya kita disuruh untuk melihat market dan membeli sebuah keledai. Kalau bahasa Inggris namanya novice mule. Langsung kita buy atau beli. Habis itu kita equip keledainya, lalu kita tunggangi. Setelah itu kita langsung menuju ke NPC selanjutnya yaitu Crafter Silas. Di Crafter Silas kita disuruh menuju ke makeshift toolmaker untuk melihat apa aja yang dibutuhin untuk membuat tools untuk mencari sebuah sumber daya tier 2. Jadi kita di sini mencari batu dan kayu lagi guys, masing-masing 6 piece juga. Oke, batu dan kayu tier 1-nya udah kekumpul masing-masing 6 piece. Kita langsung bikin beginner pickaxe ini 1 piece, kemudian beginner axe 1 piece. Setelah itu kita kembali ke NPC namanya Crafter Silas. Setelah selesai kita diberikan hadiah berupa sickle dan skinning knife. Quest selanjutnya kita disuruh masuk ke hutan atau forest untuk mencari kulit dan batang kayu. Di sini skill pedang kalian ganti menjadi skill 1. Di sini kita akan mengambil kulit dan kayu tier 2.
Untuk kulit kalian harus membunuh hewannya dulu sebelum kalian ambil kulitnya. Hewannya itu berupa rubah atau kalau bahasa Inggris itu namanya fox. Untuk mengambil kulit dari hewannya kita harus membunuh dulu hewannya. Jadi kita harus membunuh rubah atau foxnya dulu. Di sini kalian ambil kulitnya dari 5 rubah. Untuk kayunya kemudian ambil dari 5 pohon yang warna putih ini dengan daun warna coklat. Setelah selesai kita kembali ke NPC Crafter Silas untuk melakukan quest selanjutnya, yaitu kita menuju ke mountain atau pegunungan untuk melakukan quest selanjutnya, yaitu mencari biji besi dan fiber atau kapas. Untuk kapas atau fiber kita ambil dari 5 kapas, kemudian untuk biji besinya kita ambil dari 5 biji besi juga. Setelah selesai kita kembali ke NPC Crafter Silas lagi untuk melakukan quest selanjutnya, yaitu refining. Refining ialah mengolah bahan-bahan yang udah kita cari atau kita kumpulkan untuk diolah supaya bisa kita gunakan untuk membuat senjata dan armor. Jadi refining itu mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan-bahan jadi yang bisa digunakan untuk crafting. Jadi contohnya itu ore atau biji besi kita bisa olah atau refining menjadi besi batangan. Kemudian untuk kayu mentah kita bisa olah menjadi kayu balokan. Sementara untuk kapas kita olah menjadi pakaian. Di quest selanjutnya kita disuruh kembali ke Kapten Tia lagi. Ini ada quest namanya Know Your Enemy dan ada pop up learning point. Apa itu learning point? Learning point adalah poin yang bisa kita gunakan untuk mempercepat progres Destiny Board kita. Jadi Destiny Board tadi udah gua jelasin dengan singkat, yaitu peta progres karakter kalian. Learning point bisa kita gunakan jika kita sudah memiliki 20% fam yang dibutuhkan untuk menaikkan training fighter. Sebagai contoh, training fighter itu level 1 membutuhkan 1315 fam. Jadi supaya kita bisa menggunakan learning point tersebut, kita harus mengumpulkan fam sebanyak 20% dari 1315 fam tersebut dengan cara membunuh mob yang ada di sini. Kita dari forest kita belok kiri melewati gelondongan kayu ini. Nah, di sini kita skill pedangnya diganti menjadi skill 2 yaitu area of effect sehingga kita membunuh mobnya bisa lebih cepat. Oke, dengan membunuh mob yang ada di sini, gue udah mencapai learning point threshold atau ambang batas learning point. Jadi tombol learn-nya itu sekarang udah bisa diklik. Ya udah, gue klik aja. Dengan begitu, training fighter gue sekarang progresnya udah selesai atau udah menjadi level 1 training fighter. Jadi gitu ya guys, learning point itu fungsinya mempercepat progres karakter kalian atau mempercepat progres skill yang ada di Destiny Board dengan cara mengumpulkan fam sebanyak 20% dari fam yang dibutuhin. Kayak tadi itu training fighter butuhnya 1315 kan. Jadi setelah terkumpul 20% dari 1315, kalau kita punya learning pointnya bisa kita gunain sehingga skill training fighter tersebut bisa lebih cepat terprogres. Oke, selanjutnya kita kembali ke Kapten Tia. Di quest ini kita disuruh untuk melakukan crafting item-item kita menjadi tier 2.
dari material-material yang sudah kita kumpulkan. Oke, jadi ada 3 kelas senjata dan armor di Albion Online. Yang pertama itu warrior, kemudian mage, kemudian hunter. Jadi setiap kelas tersebut memiliki tempat craftingnya sendiri-sendiri. Nah, di contoh ini untuk warrior namanya tuh Maxive Warrior Forge. Nah, di sini gua bikin pedang dan gua bikin soldier boot. Nah, di tahap ini untuk baju, sepatu, dan helm itu kalian harus beda-beda dari setiap kelasnya. Misalkan kepalanya dari hunter, nanti bajunya bisa dari warrior, nanti untuk kakinya bisa dari mage. Tujuannya biar kalian bisa unlock tier 3-nya itu dari semua kelas tersebut, guys. Nah, sebagai contoh di gua ini untuk kepalanya Scholar Call itu dari mage, sementara untuk bajunya itu mercenary jacket dari hunter, sementara untuk sepatunya soldier boot itu dari warrior. Untuk senjata ini opsional, kalian bebas untuk memilih senjata apapun yang kalian suka nantinya. Cuman karena gue ini Yamisuke Hero, ini adalah karakter anime dari Black Clover yang pengguna pedang, jadi gue bakal pakai pedang untuk tutorial ini. Oke, equipment gue udah lengkap. Sekarang kita bakal melakukan quest selanjutnya, yaitu distraction. Sebelum itu gue mau bikin tas dulu, yang tujuannya biar gue bisa bawa banyak item. Oke, tas gue udah jadi. Oke, kita lanjutin quest selanjutnya, yaitu distraction. Nah, di mountain ini gue punya salah satu tempat yang biasanya dilewatin sama pemula. Di sini tuh ada mob dan sebuah peti yang kalau kita bunuh dan kita ambil peti kecilnya, kita bakal dapetin silver. Silvernya nggak banyak sebenarnya, cuma 200 perak. Tapi is oke, silver is silver. Ini bisa buat jadi modal di fase-fase awal kita. Oke, selanjutnya di fase ini mah gampang, kalian tinggal bunuhin mob-mob yang ada ini sesuai questnya. Nah, ini adalah bagian yang cukup penting. Jadi setelah kalian menyelesaikan quest-quest dari distraction ini, itu kalian bakal disuruh untuk menuju kapal yang tadi lewat itu dengan cara menuruni tangga yang ada lingkaran di sebelah kiri gua atau di sebelah kanan gua ini. Cuman kita nggak bakal melakukan itu dulu, kita bakal kembali ke tempat yang ada Kapten Tia-nya, yaitu The Cove. Oke, buat apa sih kita ke The Cove? Jadi kita bakal mencari batu, guys. Jadi kita bakal kumpulin batu tier 1 untuk kemudian kita bawa ke dunia Albion. Oke, kenapa sih kita harus cari batu tier 1? Yang pertama itu nanti kejualnya tuh gampang. Di tutorial island ini batu tier 1 ini letaknya berdekatan dan banyak, terus respawnnya tuh cepet. Oke, jadi yang pertama itu kita bikin beginner stone hammer ini supaya ngumpulin batu tier 1-nya tuh lebih cepat. Oke, jadi tipsnya ialah kalian parkir keledainya di tengah ini. Jadi kalian tuh bisa sambil semi AFK, kalian tinggal klikin aja batunya. Jadi ini gue main dengan satu jari aja, tinggal tap-tap aja. Gue sambil ngopi, sambil ngerokok, semi AFK lah. AFK gini guys. Oke, kalian tinggal klik-klikin batu aja, nggak usah diarahin analognya. Kalian tinggal klikin batunya aja kayak gini. Oke, jadi kita bakal nyari batu sampai keledainya kita itu keberatan atau kapasitas maksimalnya kita tuh udah 100. Oke, jadi butuh waktu sekitar 20 menit sampai keledainya itu kapasitasnya hampir maksimal. Tapi sebenarnya kalau kalian punya waktu lebih, kalian bisa nyari batunya tuh lebih banyak lagi. Cuman di gua ini cukup sampai keledai gua tuh 105 kapasitasnya. Jadi gua putusin udah cukup, jadi udah lumayan banyak silver atau batu yang gua kumpulin yang nantinya bakal gua jual di Royal Market atau di dunia Albion.
Selanjutnya kita menuju kapal yang akan membawa kita ke dunia Albion, yaitu dengan cara menuruni tangga yang tadi itu belum kita lewatin. Nih guys, gue tunjukin kenapa kalian tuh jangan melewati atau menuruni tangga ini dulu. Karena kalau kalian sudah melewati atau menuruni tangga yang ada di sini yang menuju kapal ini, kalian gak bakal bisa balik lagi ke The Cove atau yang ada Kapten Tia-nya tadi untuk mengumpulkan batu tier 1. Jadi batu tier 1 itu di Royal Continent juga ada, cuman nggak responnya nggak cepet, terus letaknya tuh berjauhan, nggak kayak yang ada di tutorial island ini. Selanjutnya kita akan memilih kota permulaan untuk kita memulai petualangan kita di dunia Albion Online. Ada 5 kota permulaan. Gua mau ke Step Cross karena gua mau ke Bridgewatch. Kalau kalian punya temen, terus temen kalian mainnya di Limehurst, kalian bisa pilih kota permulaannya tuh Forest Cross, atau kalian bisa lihat logonya lah. Jadi logonya Limehurst itu warna hijau, Forstelling warna putih, sementara Thetford warna ungu, dan Matlock warna biru benderanya. Nah, gua ini mau ke Bridgewatch, benderanya warna oranye. Oke guys, itu dia cara efisien untuk menyelesaikan tutorial island. Di episode selanjutnya gue bakal kasih tahu cara progres karakter dengan cepat tanpa grinding berlebihan. Thank you udah nonton sampai menit akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Kalau kalian suka konten-konten gua dan kalian mau support gua lebih jauh, kalian bisa join member channel YouTube Famozak. Cukup dengan 10.000 per bulan kalian udah bisa bantu support perkembangan channel gua di YouTube. Gua Famozak, thank you, bye bye.